Shalom Teens. Senang sekali kita dapat bertemu kalian lagi hari ini. Rekaman ibadah ini dilakukan dengan prokes yang ketat. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya Teens. Untuk teman-teman Teens yang rindu untuk menabur, bisa secara online. Scan QR Code di samping ini. Follow our Instagram at teens_GSKI_Betani and subscribe to our YouTube channel, Teens GSKI Betani. Join our Zoom online service every Sunday at 10 a.m. Register now! Mari kita hormati hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Mari fokus beribadah pada Tuhan. Jangan makan dan bermain saat kita beribadah. Siapkan Alkitab kalian. Dan yang terakhir, selamat beribadah Teens. Shalom teman-teman. Hari ini gak kerasa ya udah minggu lagi. Tapi hari ini kita harus tetap semangat ya, walaupun hari Minggu mungkin harinya istirahat. Tapi kita harus tetap semangat memuji dan menyembah Tuhan. Yuk hari ini sama-sama kita mau menyanyikan Ajarku Berdiam. Sama-sama yuk kita tepuk tangan kita. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawa aku lahir, bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekatmu, di hatimu. Di saat ku berpaling,
sama-sama kita menyanyikan. Hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, ajarku berdiam dekat di hatimu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Hari ini sama-sama kita mau belajar untuk dapat mendengar suara-Mu Tuhan. Biar Engkau yang tuntun dan pimpin langkah kami. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan atas selama ini. Biar kami dapat belajar Tuhan untuk mendengar suara-Mu. Tidak berjalan sesuai keinginan hati kami. Tapi kami mau mendengar Engkau. Kami mau mendengar perkataan-Mu Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Haleluya. Biar Kau tuntun hidupku, agar dapat berjalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih
biar hidup kami dapat berjalan sesuai denganmu, sesuai rencanamu. Ajar kami Tuhan, haleluya. Ajar kami mendengarmu, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, biar kami dapat berjalan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur sebab firman-Mu yang menerangiku. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Yuk teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberikan kita kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Dan sekarang kami akan bersatu hati untuk belajar sebagian dari firman-Mu. Supaya Engkau berilah kami hikmat, berilah kami kebijaksanaan, supaya kami bisa paham apa yang akan kami pelajari hari ini Tuhan. Dan supaya firman-Mu ini menjadi bekal bagi kami untuk kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa dalam tangan-Mu. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom teman-teman. Jadi ini di minggu yang keempat, di mana kita juga akan bahas hal yang sama. Temanya akan tetap sama, yaitu leadership. Di mana dari bulan September kita udah bahas tentang leadership. Cuma di Oktober ini kita akan bahas tentang leadership part 2. Di mana masih ada banyak sekali komponen penting untuk kita menjadi seorang pemimpin yang lebih baik. Oke, aku akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Pernah nggak sih kalian mungkin salah tangkep atau mungkin salah memahami tentang sesuatu? Contoh nih, misalnya ketika kalian ngomong sama teman kalian, terus ternyata teman kalian kan ngomongnya tentang A, tapi kalian nangkepnya B. Nah, pernah nggak sih? Kalau aku sih pernah. Nah, kalau aku sih ceritanya gini, jadi aku sama temenku kayak lagi ngomong-ngomong. Nah, aku nangkepnya B, ternyata dia jelasinnya A. Kalau kalian tanya, malu nggak? Oh, malu banget. Kan gimana, kayak kok bisa salah tangkep gitu loh, salah tangkep apa yang mereka maksud gitu kan. Nah, kalian kan pasti juga bingung, kayak kok bisa salah tangkep gitu ya, kenapa kok bisa kita salah memahami maksud orang. Nah, itu adalah hal yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang communication atau komunikasi. Nah, apa sih arti dari komunikasi itu? Komunikasi or communicate dalam bahasa Inggris artinya adalah to share and understand each other thoughts and feelings. Nah, kalau disimpulkan artinya adalah komunikasi adalah cara kita untuk berbagi perasaan kita ataupun pemikiran kita. Nah, salah tangkap sendiri itu adalah akibat dari kurangnya komunikasi.
ketika kita salah memahami apa yang mereka maksud, ketika kita salah mengerti apa yang mereka sebenarnya katakan. Nah, dari kurang komunikasi itu kan misalnya contoh nih, kalian dikasih tugas A sama guru, terus kalian kayak nangkepnya B. Oh, ternyata harusnya dilakuin gini. Nah, pastikan pas dikumpulin kalian pasti salah. Nah, kok bisa ketika kalian mikir B itu apa sih itu? Itu artinya adalah ketika kalian membuat sebuah asumsi. Nah, apa sih asumsi itu dan gimana sih contohnya? Asumsi itu adalah kayak ketika kita berpikir itu adalah hal yang benar, padahal sebenarnya kita salah tangkap. Nah, emang efek jeleknya dari sebuah asumsi apa sih? Misal kalian juga mungkin tanya ke aku, loh Kak, biasanya kalau aku buat asumsi selalu benar sih, kadang juga misal contoh aku pas jawab soal di ulangan terus aku buat, oh kayaknya jawabannya ini, terus ternyata benar. Nah, memang bisa salah tah? Nah, bisa, karena asumsi itu adalah kayak apa istilahnya, kita tuh bisa benar bisa salah. Nah, di minggu ini kita akan belajar cerita dari seorang pemimpin yang ada di dalam Alkitab yang sangat terkenal juga, kalian juga pasti akan tahu, di mana dia berhasil memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Nah, Musa, kita akan perkenalan dulu. Siapa sih Musa itu sebenarnya? Musa adalah anak dari seorang Lewi yang kemudian diangkat menjadi anak putri Firaun, karena ditemukan olehnya ketika dia ditaruh di dalam keranjang. Kita akan baca di Keluaran 2 ayat 10. Ketika anak-anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Nah, berarti kan kita bisa lihat di sini bahwa orang Ibrani itu adalah keturunan Musa, di mana dia itu adalah asalnya dari orang Ibrani itu sendiri, atau orang Ibrani sendiri itu adalah saudara-saudaranya. Nah, ketika Musa sudah cukup dewasa, ketika dia melihat ketika orang Ibrani ini dijajah atau mungkin disuruh kerja paksa oleh orang Mesir, nah dia punya passion, punya keinginan untuk menyelamatkan mereka. Nah, ketika suatu hari ketika Musa melihat kerja paksa itu, ketika dia melihat saudara-saudaranya mungkin disuruh dengan paksa oleh orang Mesir, dia ingin menolong mereka. Nah, pada saat itu ketika dia keluar, dia melihat orang Mesir itu sedang menyerang orang Israel itu atau orang Ibrani. Nah, pada saat itu Musa melihat kanan kiri, bisa nggak ya aku menyerang orang ini? Dia kepingin nyelamatin salah satu saudaranya ini. Kemudian setelah situasi udah kosong, dia diseranglah dia. Nah, kan pas itu kan mungkin situasinya sepi atau kosong gitu, orang Ibraninya diselamatin juga. Cuma keesokan harinya ketika dia ketemu dengan orang Ibrani lainnya yang kita bisa lihat di Keluaran 2 ayat 13, akan aku ceritakan juga dan akan aku bacakan. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi, dan ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabannya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau membunuh orang Mesir itu?" Di sini kita bisa belajar bahwa orang Ibrani tahu apa yang Musa telah lakukan kepada orang Mesir. Dan kita bisa tahu bahwa orang Ibrani mengira bahwa Musa ini adalah orang yang main hakim sendiri. Orang yang bermain istilahnya, oh ini menurutku benar, ya udah aku lakuin. Nah, ya orang Ibrani mengira Musa seperti itu. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar 2 hal. Yang pertama adalah apa yang kita asumsikan benar, itu belum tentu benar. Ketika Musa memutuskan menyerang orang Mesir dan dia berasumsi bahwa apa yang dia lakukan itu benar, itu kan menjadi bumerang buat dia sendiri ketika dia bertemu dengan bangsa Ibrani, di mana bangsa Ibrani sendiri itu atau orang Ibrani itu merasa bahwa Musa ini main hakim sendiri. Mereka juga takut bahwa, oh jangan-jangan nanti aku bakal digituin juga dong. Nah, itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah timbulnya masalah baru. Nah, ini nanti akan aku bahas juga di cerita selanjutnya juga. Nah, ketika kita membuat sebuah asumsi, ketika asumsi itu salah, seringkali akan timbul masalah baru. Di mana ketika Musa salah membuat asumsi, akhirnya dia akan ditakuti oleh orang Ibrani atau bangsa Israel. Nah, selanjutnya kita akan bahas ketika akibat dari Musa membuat asumsi itu apa. Nah, selanjutnya ketika orang Mesir mengetahui bahwa apa yang Musa lakukan itu, nah berita itu sampai ke
Firaun atau Raja Mesir. Nah, ketika itu Raja Mesir memerintahkan orang-orang Mesir untuk kejaran Musa. Jadi kayak istilahnya mereka menyuruh untuk nangkep Musa itu karena udah melakukan hal yang salah. Nah, setelah Musa tahu akan hal itu, dia takut. Dia sangat takut dan akhirnya dia kabur ke Midan. Di mana untuk singkat cerita, dia bertemu dengan anak-anak dari seorang gembala domba Yitro. Nah, singkat cerita, anak-anak dari seorang gembala domba ini, mereka sedang diganggu oleh gembala-gembala lainnya. Nah, Musa pada saat itu menyelamatkan mereka dan membantu mereka untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, selanjutnya ketika anak-anaknya ini pulang ke rumah dan bertemu dengan papanya atau si gembala domba ini, Yitro. Nah, papanya tanya, loh kalian kok cepet banget pulangnya, biasanya kan lama. Nah, mereka bercerita bahwa ada seorang Mesir yang menolong mereka. Nah, ketika itu Musa langsung dipanggil untuk diajak makan dan singkat cerita, salah satu anak dari gembala ini dijadikan menantu untuk Musa. Nah, kita lanjut di cerita selanjutnya di mana ketika itu Musa sedang menggembalakan domba-domba dari Yitro. Nah, pada saat itu dia sedang membawa domba-domba itu ke seberang padang gurun. Nah, pada saat itulah dia sampai ke Gunung Sinai, gunung yang suci itu. Malaikat Tuhan menampakkan diri di sana ketika Musa sampai di sana. Nah, pada saat itu malaikat Tuhan menampakkan dirinya dalam bentuk api di tengah semak-semak. Nah, semak-semak ini nggak kebakar. Nah, ketika Musa melihat itu, dia melihat, wah luar biasa ini. Dia mendekat ke sana. Nah, ketika Musa mendekat ke sana, Tuhan memanggil dia, Musa, Musa. Nah, ketika itu Musa semakin mendekat. Nah, tetapi Tuhan bilang, lepaskan alas kakimu itu karena tempat selanjutnya yang akan engkau langkahi ini adalah tempat yang suci. Nah, itulah pertama kali Tuhan bertemu dengan Musa di sana, di Midan ketika dia melarikan diri dari tindakan dia sebelumnya di Mesir. Nah, ketika Tuhan menampakkan diri di sana dan Tuhan memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Allah nenek moyangmu, Allah nenek moyangnya Musa, itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, pada saat itu Musa kan takut, waduh aku ketemu Tuhan nih. Jadi dia menutupi mukanya dan kayak dia benar-benar takut gitu, kayak merasa dirinya nggak layak. Nah, kemudian di sana Tuhan bercerita bahwa dia paham atas segala penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Dia merasa dia akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Nah, saat membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ini kemana? Ke suatu daerah yang besar, yaitu Kanaan yang nanti kita ketahui selanjutnya. Tapi kita tidak akan bahas itu hari ini. Nah, karena bangsa Israel perlu pemimpin kalau mau keluar dari Mesir. Nah, Musa ditunjuk sebagai pemimpin dari bangsa Israel itu. Nah, ketika Musa ditunjuk sebagai seorang pemimpin, dia benar-benar merasa, aku nggak layak. Kita bisa baca itu di Keluaran 3 ayat 11, di mana Musa bercerita bahwa dia merasa bahwa siapakah aku ini kalau bisa menolong mereka gitu loh. Apakah aku layak untuk memimpin mereka keluar dari Mesir. Padahal kalau aku ketemu sama Firaun sendiri pun aku juga takut gitu loh. Nah, ketika itu Tuhan bilang bahwa aku pasti akan menuntunmu dan aku akan pasti membuatmu berhasil. Dan ketika itu Tuhan sudah memastikan bahwa Tuhan akan menuntun Musa sampai dia berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, kemudian ketika Tuhan sudah memberikan kepastian yang pertama, Musa kemudian mempunyai ketakutan lagi, di mana dia berkata, loh, kalau semisal aku ditanyain sama orang Israel gimana? Misalnya contoh aku ditanyain sama orang Israel gimana? Kan pasti ditanyain, siapa yang nyuruh kamu untuk memimpin kita keluar dari Mesir? Nah, Tuhan langsung bilang, jelaskan dan sebutkanlah bahwa yang mengutus kamu adalah Tuhan sendiri atau Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, Tuhan sudah berfirman bahwa dia akan membawa Musa dan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari hari ini? Yang kita bisa pelajari juga dari cerita yang kedua ini. Yang pertama adalah kepastian yang Tuhan berikan. Di mana kita bisa baca itu di Keluaran ayat 12. Di mana Tuhan pada saat itu menjanjikan Musa bahwa dia akan menyertai Musa hingga dia berhasil. Nah, di sana kita bisa paham bahwa ketika Musa berkomunikasi dengan Tuhan dan ketika Tuhan punya rencana untuk Musa, dia memberikan kepastian bahwa rencana yang Tuhan buat itu pasti berhasil. Dan dia pasti akan menyertai kita sampai akhir. Nah, kita bisa lihat di sana bahwa ketika Tuhan memang punya rencana untuk kita, dia akan menuntun kita sampai kita berhasil. Itulah perbedaan dari
ketika kita berasumsi dan ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan. Yaitu itu adalah hal kedua yang kita bisa pelajari, di mana itulah perbedaan asumsi dan komunikasi. Di mana ketika kita berasumsi, apa yang kita anggap benar itu belum tentu benar. Tetapi ketika kita belajar untuk tanya kepada Tuhan atau kita belajar untuk mengerti apa sih sebenarnya Tuhan maksud, kita bisa tahu manakah kebenaran yang sejati itu. Take home message-nya adalah seperti ini. Seberapa sering ketika kita mungkin minta tolong kepada Tuhan untuk meminta jawaban, minta tolong kepada Tuhan untuk minta sesuatu, tapi karena kita nggak sabar, akhirnya kita memutuskan itu sendiri atau kita melakukan itu sendiri. Nah, seberapa sering sih kayak gitu. Nah, asumsi yang kita buat itu kan pada saat itu kita mungkin membuat asumsi, di mana kita merasa bahwa aduh jawaban Tuhan terlalu lama nih, terus aku tak memutuskan ini yang paling benar. Ya udah aku ambil keputusan itu, dan seberapa sering keputusan yang kita ambil itu akhirnya salah. Nah, ingatlah bahwa asumsi yang kita buat bisa menjauhkan kita dari rencana Tuhan. Tuhan itu punya rencana yang mungkin kita juga nggak bisa pahami sebagai seorang manusia, karena kita manusia adalah orang yang terbatas. Nah, ketika kita berasumsi bahwa oh kayaknya aku gak bisa gini, kayaknya nggak bisa nunggu, ya udah aku langsung jawab ini aja, ya udah langsung lakuin ini aja, dan akhirnya kan kita salah, dan akhirnya ternyata kita tidak berjalan ke arah yang sebenarnya Tuhan kepingin kita ke arah sana gitu loh. Kayak sebenarnya Tuhan itu kepingin mimpin kita ke arah sana. Nah, gimana sih caranya kita paham apa sih yang sebenarnya Tuhan inginkan, apa sih yang sebenarnya Tuhan maksud gitu loh. Nah, kita harus sering berkomunikasi dengan Dia. Caranya gimana? Dengan kita bersaat teduh setiap hari. Kita tuh udah disediain manual book di dalam kehidupan kita. Manual book kita tuh apa sih? Alkitab. Ketika kita pakai Alkitab kita untuk menuntun kehidupan kita, kita bisa paham, kita bisa mengerti apa yang sebenarnya Tuhan maksud itu. Dan pesan terakhir yang mungkin aku mau sampaikan, masa depan itu nggak ada yang pasti. Mungkin kita punya rencana A, atau mungkin kita punya rencana B, atau mungkin kita punya cita-cita, atau mungkin kita kayak kepingin ngelakuin sesuatu gitu loh di masa depan. Dan mungkin kita juga bakal menghadapi masalah-masalah yang besar di masa depan, atau mungkin menghadapi masalah-masalah yang kita bingung, ya apa sih cara aku bisa nyelesain ini. Tapi satu hal yang kalian harus ingat, dan satu hal yang pasti, di mana rencana Tuhan itu nggak ada yang mustahil kan, di mana Dia juga bisa mengubah Musa menjadi seorang pemimpin untuk bangsa Israel. I hope you can learn something today. Dan mari kita tutup hari ini dengan berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu hari ini Tuhan. Dan supaya apapun yang kita pelajari hari ini Tuhan, supaya apapun yang kita ingat, apapun yang kita tangkap hari ini Tuhan, supaya itu bisa menjadi berkat bagi kami Tuhan. Supaya kami juga bisa semakin mengenal-Mu, dan semakin kita bisa paham tentang-Mu setiap harinya juga Tuhan, dan supaya kita juga bisa tidak berasumsi Tuhan tentang sesuatu Tuhan, kita bisa belajar dan kita bisa mengerti apa yang sebenarnya Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oke, thank you semua, happy Sunday and see you next week. Semoga firman yang disampaikan oleh Ko Hanjaya boleh memberkati kita semua. Dan teman-teman, semoga kebenaran firman Tuhan tadi boleh teman-teman lakukan dalam kehidupan teman-teman masing-masing. Mari teman-teman, kita buka kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah, rahmat dari Aba Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua sepanjang hari ini, hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih teman-teman, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.